Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eliza Rahmawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pelaksanaan praktek bimbingan konseling kelompok, di mana bimbingan konseling kelompok harus mempunyai tahap-tahapan dalam mempraktekannya. Di sini saya akan menjelaskan langsung. Yang pertama yaitu ada tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini yaitu dijelaskan dengan tahap perkenalan, di mana tahap perkenalan ini atau tahap pembentukan yaitu memperkenalkan diri antara guru BK dan anggota kelompok. Tidak semua anggota kelompok sudah kenal satu dengan yang lainnya, bahkan biasanya tidak saling kenal. Makanya yang pertama dilaksanakan dengan tahap pembentukan atau tahap pengenalan tersebut, di mana seorang guru juga di sini menjelaskan tentang apa itu arti dari bimbingan kelompok tersebut. Jelas, anggota tidak semuanya mengetahui apa arti bimbingan kelompok. Nah, pertama-tama guru BK menjelaskan arti dari bimbingan kelompok itu apa, dan serta di dalamnya juga teknis-teknis yang akan dipraktekkan nanti seperti apa. Dan seorang guru BK juga harus menjelaskan sebagai privasi dari klien yang mempunyai masalah, sehingga klien yang mempunyai masalah tersebut tidak semua orang mengetahui permasalahannya. Tahap kedua yaitu peralihan, di mana pada tahap peralihan ini yaitu sebagai jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Jadi sebelum memasuki tahap 3 yaitu tahap kegiatan, guru BK harus menanyakan kepada anggota kelompok agar bisa meniti jembatan ini dengan selamat, dan setelah itu akan memasuki pada tahap ketiga. Nah, jadi dalam tahap peralihan ini yaitu tahap di mana seorang guru BK menanyakan kepada anggota kelompok agar di jembatan ini yang anggota kelompok melewati itu selamat pada titik tahap ketiga, di mana tahap ketiga itu tahap kegiatan atau tahap inti yang nanti akan saya jelaskan. Nah, selain itu guru BK juga bisa melakukan tahap-tahap pada tahap peralihan ini, yaitu meniti jembatan ini. Yang pertama yaitu menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Nah, jadi pada tahap peralihan ini guru BK menjelaskan nih, setelah tahap peralihan ini, tahap selanjutnya itu bisa dijelaskan di tahap peralihan ini. Tahap selanjutnya misalkan ada tahap kegiatan. Nah, di tahap kegiatan itu nanti gimana cara jalannya itu gimana di tahap kegiatan itu bisa dijelaskan pada tahap peralihan ini. Yang kedua yaitu menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap untuk melanjutkan tahap berikutnya. Nah, jadi guru BK di sini menanyakan kepada semua anggota kelompok, sudah siapkah anggota kelompok di sini untuk melanjutkan tugas berikutnya, tahap berikutnya gitu. Apakah dari anggota kelompok menjawab siap untuk melanjutkan tahap berikutnya, maka guru BK akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu membahas suasana yang terjadi saat ini. Nah, jadi guru BK menanyakan nih kepada anggota kelompok, suasananya gimana sih dari awal sampai saat ini? Apakah kalian senang atau tidak? Nah, di sini guru BK harus menanyakannya. Apabila emang dari anggota itu suasananya kurang enak atau kurang nyaman, nah guru BK sebisa mungkin memperbaiki agar semua anggota di situ mengikutinya dengan rasa nyaman dan bisa memahami
dari awal sampai akhir apa itu praktek bimbingan konseling kelompok. Nah, tahap yang keempat, yang terakhir, yaitu tahap keempat itu meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Nah, jadi guru BK di sini meningkatkan pada anggota kelompok tersebut bahwasanya anggota kelompok itu keikutsertaan dalam praktek bimbingan konseling kelompok ini. Yang kelima itu ada bila perlu kembali kepada beberapa tahap pertama. Nah, di sini yang terakhir bisa guru BK kembali pada tahap pertama itu tahap peralihan atau tahap pertama itu tahap pembentukan atau perkenalan. Nah, di situ bisa guru BK bisa mengembalikan tahap pertama itu dengan cara memperkenalkan dirinya lagi. Barangkali di tahap peralihan ini anggota kelompok merasa lupa dengan nama-nama kelompok lainnya, nama kelompok yang lain gitu. Pada tahap ketiga yaitu tahap kegiatan, di mana pada tahap kegiatan ini adalah tahap inti. Tahap inti dari kegiatan kelompok tersebut, di mana di sini guru BK atau pemimpin sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif dan terlatih tidak banyak bicara dalam tahap ini. Ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Jadi di sini anggota itu harus mengemukakan topik nanti yang akan dibahas. Setiap anak harus mengemukakan topik tersebut. Yang kedua, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Jadi dalam anggota kelompok sudah menentukan topiknya, maka dari topik-topik tersebut ditetapkan mana yang topik akan dibahas nantinya. Yang ketiga yaitu anggota membahas masing-masing topik secara mendalam. Jadi anggota itu membahas topik secara mendalam itu harus memang benar-benar secara mendalam ya, biar anggota tuh memahami topik yang sedang dibahas di dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu kegiatan selingan seperti ice breaking atau apa yang lainnya, biar kegiatan tersebut tidak jenuh atau tidak bosan untuk anggota kelompok yang merasakannya. Pada tahap keempat yaitu tahap pengakhiran atau tahap penutupan, di mana tahap ini juga disebut tahap penutupan, di mana pengakhiran ini dari hasil yang telah dicapai oleh kelompok. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pengakhiran ini. Di antaranya yaitu yang pertama, pemimpin kelompok harus mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Nah, jadi pemimpin kelompok atau guru BK ini dalam pengakhiran ini mereka harus mengemukakan terlebih dahulu bahwa kegiatan bentar lagi akan segera diakhiri agar anggota kelompok itu bisa bersiap-siap terlebih dahulu untuk mengakhiri dari kegiatan kelompok tersebut. Yang kedua yaitu pemimpin anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Nah, jadi pemimpin kelompok atau guru BK kelompok tersebut di sini juga menjelaskan tentang kesan dari kelompok tadi dan apa hasil-hasil yang telah diperoleh oleh anggota kelompok selama acara tadi pertama sampai terakhir ini. Yang ketiga yaitu membahas kegiatan lanjutan. Nah, di dalam membahas kegiatan lanjutan ini, apakah anggota kelompok akan melanjutkan untuk praktek bimbingan konseling kelompok selanjutnya atau
cukup sampai di sini saja. Nah, ini perlu disampaikan kepada anggota kelompok. Yang keempat terakhir yaitu mengemukakan pesan dan harapan. Nah, di sini pemimpin kelompok menjelaskan, mengemukakan kesan dan harapan kepada anggota kelompok agar anggota kelompok mengemukakan kesannya mereka terhadap acara ini apa, dan harapan-harapan mereka yang mereka inginkan itu seperti apa dalam kegiatan ini. Mungkin seperti itu tahap-tahap yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.